kop busi ini dilepas dulu. Setelah itu teman-teman bisa engkol ini, tapi jangan terlalu keras gitu ya, diengkol aja. Jangan sampai ininya dicongkel. Kalau dicongkelin nanti rusak teman-teman. Spare partnya nih teman-teman, motor jenis Kawasaki Ninja 2 tak ini spare partnya lumayan harganya tuh bukan terjangkau lagi, mahal teman-teman. Jadi mana motor ini tiba-tiba suka hilang pengapiannya teman-teman. Ninja 2 tak itu bukan karena buat sombong atau apa, tapi halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Project Salis. Di video kali ini saya ingin coba berbagi buat teman-teman semuanya, khususnya pengalaman saya gitu ya, pada saat memiliki atau membeli motor di belakang saya ini, tipe 2 tak dari Kawasaki Ninja. Ini hal-hal yang dirasa sepele gitu ya untuk buat saya gitu, terutama pemula ataupun teman-teman juga yang akan membeli jenis motor seperti di belakang saya ini, Ninja 2 tak. Teman-teman harus tahu hal-hal ataupun penyakit yang sering terkendala di motor ini teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman saya kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Oke, lanjut kita simak pembahasannya ya teman-teman. Oke teman-teman, hal-hal yang sering terkendala di motor jenis 2 tak Kawasaki Ninja RR, Kawasaki Ninja R ataupun Kawasaki Ninja SS. Yang pertama pada bagian ininya teman-teman. Ini bagian blok. Bagian bloknya itu sering terdengar bunyinya kasar teman-teman. Itu dikarenakan bisa jadi dari usia blok. Piston itu sudah aus karena usia pemakaian, ataupun karena terjadi kerusakan pada bagian liner. Biasanya sih itu terdapat baret yang mengakibatkan terdengar bunyinya itu kasar teman-teman. Atau juga bisa jadi dari suara meleker gitu. Itu dikarenakan piston ataupun ring pistonnya itu sudah aus. Kalau piston masih dalam keadaan standar, supaya meredam bunyi kasar pada bagian blok yang ini ya, itu bisa naik ke piston B75. Itu solusi yang pertama. Nah, untuk yang kedua, motor Ninja 2 tak ini bila pagi-pagi itu sangat susah sekali teman-teman untuk dihidupkannya. Itu biasanya kendalanya ada di bagian sini teman-teman. Nah, bagian karbu ini. Ini bagian karbu ini, jadi si pilot headnya mungkin terlalu kecil. Kalau teman-teman menggunakan pilot jet 22,5 bisa naik step menjadi 25. Itu bisa mengantisipasi supaya motor mudah untuk dihidupkan. Dengan tambahan teman-teman harus menyeting ulang pada bagian karburator ini teman-teman. Dan yang selanjutnya, di motor 2 tak Ninja ini biasanya sering terjadi keluhan seperti oli bercampur air radiator dari sini teman-teman. Nah, dari sini ya. Ini dikarenakan seal water pump yang ada di sini itu udah aus atau rusak, yang mengakibatkan
air radiator ini masuk ke dalam oli mesin, sehingga oli mesin ini bercampur dengan air radiator yang apabila kita buka dari sini, dari baut untuk keluar oli mesin ini, itu kalau kita tampung ya di bawah gitu, itu olinya mesin ini akan berubah menjadi warna putih. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini, ini oli mesin ini kan pada mesin motor Ninja saya ini masih stabil ya warnanya, belum ada warna seperti putih susu. Nah, kalau seal water pumpnya udah rusak yang dari sini, air radiator ini masuk ke dalam ruang oli mesin, nanti di sini itu akan timbul berwarna putih susu, teman-teman. Itu usahakan teman-teman harus segera menangani ataupun segera mengganti bagian seal water pump yang ada di sini, supaya motornya nanti tidak terjadi masalah. Dan kalau dibiarkan kan nanti akan merembet gitu, teman-teman. Efeknya tidak bagus. Nah, untuk yang selanjutnya dari sini nih, teman-teman. Di bagian radiator. Pada radiator Ninja ini sering dikeluhkan bagian radiator ini sering mengalami overheat, karena kalau menurut saya pada tipe motor 2 tak Ninja Kawasaki ini tidak terdapat kipas untuk membantu mendinginkan suhu air radiator pada saat mesin ini bekerja. Lain halnya dengan posisi motor misalkan yang ini, teman-teman, Jupiter MX ya. Ini memakai radiator juga, dan ini memiliki kipas untuk membantu mendinginkan suhu air radiator pada saat motor ini bekerja. Dengan cara kipas ini bekerja, secara otomatis air radiator yang bekerja gitu kan, itu kan panas, dibantu oleh kipas yang berputar, maka si air radiator yang ada di motor ini, Jupiter MX ini misalkan, itu akan suhunya stabil dan cenderung lebih dingin. Lain halnya dengan yang Ninja ini, teman-teman. Kalau Ninja ini kan nanti kalau si suhu air radiator terlalu panas gitu ya temperaturnya, ini di sininya akan naiknya cepat, teman-teman. Misalkan baru dipakai 100 meter ke depan, nah ini suhunya itu akan langsung setengah biasanya. Itu kendalanya pada bagian radiator ini, teman-teman. Teman-teman harus mengecek di bagian radiator ini. Biasanya radiator ini tuh sukanya tersumbat oleh kotoran. Dan kalau solusinya, teman-teman bisa membawa radiator ini ke servis radiator bengkel dekat rumah teman-teman. Ini bisa diservis supaya motor teman-teman bisa lebih enak lagi untuk dipakai. Nah, untuk yang selanjutnya, pada motor Ninja ini cenderung bensinnya, teman-teman. Nah, ini nih, bensinnya itu terkesan boros. Sudah DNR-nya 2 tak ya, tetapi boros juga sepadan dengan tenaga atau torsi yang dikeluarkan oleh motor ini. Walaupun motor ini kesannya sudah lama gitu ya, sudah sekarang kan musimnya 4 tak gitu ya, apalagi skutik gitu. Tapi kalau untuk saya memiliki atau membeli motor seperti ini, Kawasaki Ninja 2 tak, itu bukan karena buat sombong atau apa, tapi saya karena lebih suka motor-motor lawas, teman-teman. Jadi ada nilai apa ya, nilai seni lah gitu. Mungkin teman-teman yang satu hobi itu paham lah. Nah, jadi dengan membeli motor seperti saya gitu, saya membeli motor jenis Kawasaki 2 tak ini, saya ingin kembali seperti masa-masa lampau, teman-teman. Jadi tidak melupakan
bagaimana motor ini dahulunya diciptakan. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah untuk di lingkungan sekitar rumah saya ini masih banyak yang pakai teman-teman. Maka dari itu saya ingin berbagi pengalaman sedikit kepada teman-teman, khususnya bagi para pemula yang ingin membeli motor jenis 2 tak seperti ini. Mungkin pengalaman saya tadi yang saya sebutkan di awal-awal itu bisa membantu supaya teman-teman yang baru atau akan membeli motor 2 tak jenis Kawasaki ini bisa mempertimbangkan terlebih dahulu, karena penyakit motor di 2 tak khususnya Kawasaki Ninja ini hampir setiap orang mengeluhkan teman-teman. Belum lagi biasanya ini ada saat dimana motor ini tiba-tiba suka hilang pengapiannya teman-teman. Itu biasanya dari kondisi kiprok atau enggak bagian pulser yang kabel yang di bawah ini ada kan. Nah itu bisa teman-teman cek. Biasanya nanti dari busi ini kalau hilang pengapian itu tidak sama sekali mengeluarkan api sewaktu kita engkol ininya teman-teman. Nanti insya Allah saya akan buatkan videonya bagaimana cara mengatasi Ninja 2 tak hilang pengapian. Nah mungkin untuk selanjutnya spare partnya nih teman-teman. Motor jenis Kawasaki Ninja 2 tak ini spare partnya lumayan harganya tuh bukan terjangkau lagi, mahal teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru akan berniat membeli motor jenis 2 tak Kawasaki Ninja ini, sebaiknya dipertimbangkan kembali. Dari pembahasan saya di video yang barusan saya sebutkan, motor ini tuh kalau dalam keadaan dingin biasanya susah hidup. Terkendalanya di bagian karburatornya ini nih, karburator ini teman-teman. Karena pilot jetnya itu biasanya harus kita atur ulang dari keadaan standarnya. Nah yang kedua, pada bagian bloknya ini biasanya motor ini tuh kasar gitu terdengar bunyinya pada saat motor ini menyala ya. Nah itu biasanya bagian bloknya ini tuh lumayan teman-teman harganya sekarang. Bagian blok ini kalau beli di dealer Kawasaki sekarang udah hampir 2-3 juta nih teman-teman. Ini yang bikin motor jenis Kawasaki Ninja 2 tak itu yang paling mahal spare partnya tuh ini, bagian blok seher ini. Supaya blok ini tidak cepat rusak ataupun tidak cepat aus, sebaiknya teman-teman memakai motornya dengan cara yang baik. Dan juga harus dipertimbangkan penggunaan kualitas oli samping, karena pada motor 2 tak ini oli samping sangat berperan penting. Walaupun oli samping kita beli dengan harga yang lumayan menguras kantong gitu ya, tapi kalau kualitasnya bagus itu bisa membuat blok ini menjadi awet teman-teman. Kalau kita menggunakan oli samping yang di bawah standar, biasanya bagian blok ini akan cepat mengalami keausan. Nah solusinya pun ada apabila blok teman-teman pada bagian bloknya ini gitu ya mengalami rusak atau aus atau baret. Itu bisa dengan cara di overboss. Namun overboss biasanya tidak selalu menghasilkan kualitas yang bagus. Itu biasanya di bengkel-bengkel yang khusus untuk perbaikan bagian blok ini untuk overboss, itu biasanya dia menerima jasa untuk perbaikan lubang-lubang transfer, lubang-lubang ininya yang ada di dalam blok ini, supaya walaupun blok ini misalkan ya teman-teman bloknya ini di OB gitu ya, nah supaya tarikannya seperti dalam keadaan blok kita beli dari
dealer gitu ya, blok orisinil, itu bisa diperhalus lagi ataupun diperbagus lagi lubang-lubang bloknya. Karena kalau biasanya di bengkel-bengkel yang khusus untuk perbaikan blok Ninja 2 tak ini untuk proses overboss itu suka tidak sesuai gitu, tidak presisi. Nah untuk itu biasanya mereka itu memberikan jasa perbaikan lubang-lubang transfernya supaya lebih bagus gitu teman-teman, supaya hampir mirip-mirip lah dengan lubang transfer pada blok orisinil Kawasaki ini. Nah selain masalah tadi, ada juga kalau suhu motor Ninja 2 tak ini biasanya cepat panas itu teman-teman bisa cek bagian ini, bagian head. Ini kan kalau ini dibuka ya, baut-baut ini dibuka nih, baut-baut ininya dibuka, baut 12 ini ada 5 biji, 5 pieces. Ini teman-teman buka nanti bagian head ini dikendurkan. Nah nanti si kop busi ini dilepas dulu. Setelah itu teman-teman bisa engkol ini, tapi jangan terlalu keras gitu ya, diengkol aja, jangan sampai ininya dicongkel. Kalau dicongkelin nanti rusak teman-teman. Teman-teman bisa ininya diengkol, dak, nanti ini kan akan ke atas ya si bagian kop ini. Kalau ini murnya udah pada kendor, nanti teman-teman bisa lihat di dalam ini ada seal o-ring yang warna hitam itu yang besar, dan juga seal o-ring yang warna merah. Itu biasanya kalau motor Ninja ini sering suhunya tidak stabil gitu ya, sering cepat panas, keluhan dari teman-teman mungkin itu biasanya dari bagian seal o-ringnya itu udah jelek. Itu bisa dibeli di dealer Kawasaki terdekat. Itu harganya kalau di tempat saya itu sekitar 65.000. Itu yang warna merah itu satu, yang warna hitam itu yang agak besar itu satu teman-teman. Juga ada yang seal o-ring yang kecil-kecil untuk baut ini nih, baut penahan ini ada 5, itu satunya 15.000. Ya taruhlah 100.000 untuk membeli seal o-ring ininya, head blok Ninja ini, supaya suhu mesinnya bisa kembali normal teman-teman. Jangan lupa ini radiatornya juga teman-teman harus di servis gitu ya, supaya lebih maksimal lagi. Mungkin itu saja teman-teman dalam video saya kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, kurang lebihnya mohon maaf. Izinkan saya pamit dari hadapan teman-teman. Semoga kedepannya saya bisa terus membuatkan video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.